Novel audiobook karya Margate dengan judul Carmilla. Selamat mendengarkan. Buku kedua, Bab 11. Hari itu ujian pasien bagi mereka yang telah menyelesaikan COSCAP di bagian anak selama 3 bulan. Ujian dibagi dalam 3 bagian, hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Tiap-tiap kali diuji 3 orang mahasiswa. Hari Senin itu diajukan pasien-pasien dari sal A, B, dan D. "Bagaimana Isti? Sudah selesai pemeriksaanmu?" tanya Carmilla pada seorang mahasiswi yang tengah asyik membuka-buka textbook. "Aduh, belum apa-apa dok. Anamnesa saja belum selesai. Habis ibunya bego. Lebih baik kalau tidak disediakan ibunya, tanpa anamnesa." Isti memandang Carmilla dengan wajah gelisah. Carmilla tersenyum dalam hati. Rupanya beginilah tampang mahasiswi-mahasiswi yang mau ujian. Mata terbelalak, bibir pucat dan kering, tangan bergerak-gerak tak tentu arah. "Tenanglah, pasienmu itu gampang kok. Anemi dan spondilitis tuberkulosa. Tinggal membuat diferensial diagnosa dari anemi dan gibusnya. Jangan lupa pemeriksaan darah yang lengkap serta pemeriksaan feses. Teman-temanmu siap membantu lab?" "Iya, siap," kata Isti perlahan. "Jangan cemas," kata Carmilla, menepuk-nepuk bahunya. "Dokter Edi tidak suka penyakit darah, dan dia benci TBC. Paling-paling dia tanya makanan dan growth and development. Asal kau tahu apa yang lebih dulu dilakukan oleh newborn, menangis atau bernafas." Isti tertawa. "Nah, itu sudah cukup. Sedangkan para spesialis masih membuat kesalahan. Apa pula yang diharapkan dari para koas? Jangan takut salah membuat diagnosa. Asal tahu bagaimana rupanya telur askaris." Sambil tersenyum, Dokter Carmilla melangkah keluar. "Rupanya begitu tampangku dulu waktu ujian," katanya dalam hati. Sejarah selalu terulang. Hari itu, Carmilla sengaja datang pagi-pagi supaya dapat memberi bisikan pada mahasiswa-mahasiswa yang ujian sebelum Big Boss datang. Untungnya, memang pada hari ujian, Big Boss selalu datang siang-siang bersama-sama para penguji. "Halo Dadang, beres?" tanyanya pada mahasiswa yang mendapat sal B. Dadang tersenyum yakin. Memang dia rajin dan pandai. Sayang agak sombong dalam hal memperagakan ilmunya. "Physical exam-nya sudah dok." "Bagus, tidak ada kelainan." "Rasanya tidak ada dok. Odemnya sudah hilang. Asites tidak ada. Ginjal tidak teraba." Carmilla diam saja memandangi sang pasien. Anak laki-laki berumur kira-kira 7-8 tahun. Dadang memperhatikan dokter Carmilla. Tiba-tiba terbit curiganya. "Ini pasien ginjal bukan dok? Dia ada riwayat sakit tenggorokan dan sembab di mata dan... kencingnya bagaimana?" "Tidak ada riwayat kelainan kencing dok. Rupanya tidak ada perhatian dari ibunya. Baru dibawa ke rumah sakit setelah anak ini bengkak seluruh badannya." Dadang memandang Carmilla penuh harap. Carmilla menggosok-gosok matanya, mendapat pasien dengan penyakit yang sudah sembuh atau gejala-gejala yang hampir hilang adalah paling berbahaya. Tentu saja, hal itu tidak dikatakannya pada calon dokter itu. Bisa kalang kabut hatinya. Diperhatikannya kembali anak itu dengan seksama. "Ya, periksa urinnya dengan teliti. Itu saja yang dapat kita lakukan. Asal argumentasimu nanti baik, diagnosa apapun yang kau buat tidak menjadi soal. Jangan lupa jenis anemi pada anak ini. Kalau tidak ada waktu, tidak usah kau periksa. Bikin saja sediaan hapusnya. Dan kau toh sudah tahu jenis anemi pada penyakit-penyakit ginjal." Dadang tersenyum dengan amat yakin. "Oke boy," kata Carmilla menepuk bahunya. "Do your best." Sebelum melangkah keluar, sekali lagi Carmilla melayangkan pandangannya ke tempat tidur. Anak laki-laki itu berbaring dengan tenang, mengawasi mereka berdua.
Carmilla memandangnya dengan was-was. Dia tahu, Dadang akan diuji oleh dokter killer. The best killer sepanjang segala abad. Dan kebetulan lagi, bahan ujiannya juga merupakan dinamit. Baiklah, katanya melambaikan tangan. Kalau engkau memerlukan saya ada di kantor. Carmilla melangkah lagi. Sal D. Ini sebenarnya sal penyakit tropis. Jadi segala macam penyakit menular tersedia di situ. Tapi untuk ujian memang tersedia sebuah kamar dalam tiap-tiap sal. Tempat mahasiswa malang yang mau jadi dokter itu diasingkan dari dunia luar. Cuma dengan kecerdikan dan bantuan malaikat, mereka dapat berhubungan dengan rekan-rekan yang siap sedia membantu pemeriksaan kencing, darah, dan tinja. Sebelumnya, memang telah diperingatkan bahwa pasien-pasien yang diberikan belum pasti sama dengan sal di mana mahasiswa itu ditempatkan. Carmilla tahu, si Wolfram mendapat pasien jantung. Juga bahan ujian yang berbahaya. Sambil berjalan memegang stetoskop, Carmilla menengok ke dalam kamar-kamar. Kamar bagian anak semuanya serba kaca, terang dan menyenangkan. Dalam kamar kelas 1, terlihat banyak mainan bagus-bagus pada setiap tempat tidur. Di bagian paru-paru, dirawat anak insinyur kawan sekolah Faisal. Anak itu putih dan gemuk. Baru 1,5 tahun. Ketularan TBC dari babu. Ibunya menangis ketika diberitahu putri kecilnya sakit paru-paru. Dia bersumpah demi segala yang hidup tidak akan main arisan lagi, tidak akan pergi kursus-kursus lagi, dan serta-merta menutup kap salonnya yang baru dibuka. Dari luar, dilihatnya gadis kecil itu asik bermain dengan bonekanya. Carmilla masuk. "Halo Linda." Linda segera mengenalinya dan tertawa. Carmilla mencubit pipinya. Siapa sangka, anak orang kaya segemuk dan seriang itu tengah menderita TBC. "Mama belum datang ya? Ayo, Tante tidak bisa bermain-main sekarang. Tunggulah, sebentar lagi Mama datang. Linda main dengan Mama ya." Carmilla melambai sambil berjalan pergi. Linda melambaikan juga tangannya yang gemuk, lalu membawanya jarinya ke bibirnya. "Oh, baik Kis," seru Carmilla tertawa. Pasti itu ajaran si insinyur Sinting yang terlalu lama di luar negeri. Baru saja beberapa langkah dia berjalan, di belakangnya didengarnya suara kuda mendengus. Dok, saya cari kemana-mana." Lani bernapas Senin Kemis. "Ada apa? Kamu membantu Isti?" "Iya." Lani menghabiskan dulu tarikan nafasnya. Ini, pasiennya itu ada kemungkinan leukemia. Tidak perlu pangsi bone marrow?" Lani memandangnya dengan mata terbelalak. Rupanya begitu tegang. Carmilla hampir yakin bahwa setiap kali menghadapi ujian, umur para calon dokter itu menjadi berkurang beberapa jam. Beberapa hari menjelang ujian, jantung sudah berdebar-debar lebih banyak dari biasa. Pada saat ujian, degupnya menjadi 2 kali lebih cepat. Selama menanti pengumuman hasil ujian, juga tidak bisa tenang. Tidur susah, makan minum tidak lancar, mungkin buang-buang air terus, atau kepala pusing. Malah mungkin juga tenggorokan mendadak jadi sakit. Semua itu disebabkan karena dosen-dosen yang maha kuasa itu selalu terbayang-bayang di pelupuk mata. Apakah Yang Mulia sedang in a good mood waktu ujian itu? Apakah menurut Yang Mulia saya sudah cukup sopan? Pakaian saya cukup rapi? Saya tidak kasar terhadap pasien. Sedikit-sedikitnya di hadapan Yang Mulia para penguji? Suara saya cukup meyakinkan? Tidak asal tebak kancing? Dok, seru Lani kebingungan melihat Carmilla memandangnya terus sambil tersenyum. "Oh," Carmilla melebarkan senyumnya dengan manis. "Bone marrow katamu? Saya rasa itu sama sekali tidak perlu. Mahasiswa tidak diharapkan melakukan pangsi sumsum tulang pada waktu ujian. Kan dia diharapkan bekerja sendirian. Kamu ini cuma setan-setan yang mencuri-curi membantunya. Apakah dia berani melakukan pangsi sendiri? Saya sih ngeri, terus terang saja."
Carmilla tertawa. Jangan terlalu senewan. Serahkan saja pemeriksaan sumsum tulang itu kepada para spesialis. Oke? Tulislah saja itu sebagai anjuran. Cuma pemeriksaan darah tepi yang lengkap. Awas, bantu teman tidak boleh setengah-setengah. Jangan sampai dia jatuh karena pemeriksaan labmu tidak beres. Penguji tidak peduli dari mana angka-angka itu datangnya. Apakah dari langit atau dari sulap. Pokoknya, angka-angka itu harus lengkap. Dan Carmilla tersenyum sambil mengedipkan matanya. Sesuaikanlah sedikit dengan gambaran klinik penderita. Itu sangat menolong. Penguji yang berpengalaman sudah tahu dari mana semua angka itu. Dia juga dulu mahasiswa bukan? Yang mungkin juga pernah mengupah laboran untuk menolong ujiannya. Itu tidak penting. Yang penting adalah mahasiswa itu harus mengerti apa gunanya angka-angka itu semua dan artinya bagi klinik. Selama kuliah yang cukup panjang itu, Lani berulang-ulang mengangguk-angguk. Sehingga Carmilla mengharapkan setiap saat akan melihat kepala itu terlepas dari engselnya. Nah, lekaslah pergi. Katakan pada Isti, jangan gelisah. Kalau ada apa-apa, saya di kantor. Baik, Dok. Dan larilah Lani seperti mobil balap. Halo Flores, sapa Carmilla sambil masuk. Wolfram mengangkat mukanya. Melihat Carmilla, dia menyeringai. Terlihat gigi-gigi Pepsodennya. Wah, maut ini Dok, betul-betul maut ini, katanya dengan logat Flores. Apa yang maut? Tanya Carmilla pura-pura tidak tahu apa-apa. Ini, wah, sentimen ini Dok, masa jantung keluar? Saya tidak bisa apa-apa, maut ini. Pemeriksaanmu sudah selesai? Belum lagi. Ah, jangan putus asa. Putra Flores mesti unjuk gigi. Ayo. Pantas, stetoskopmu begini jelek. Coba saya periksa dengan stetoskop saya. Carmilla pura-pura memeriksa. Sebenarnya dia mau membantu. Dia sudah tahu kasus apa itu. Terus terang saja dia sendiri kurang becus memeriksa jantung. Ada apa, Dok? Tanya Wolfram membungkuk dengan penuh harap. Kepalanya dimiringkannya, seakan-akan dengan begitu diharapkannya akan dapat ikut mendengar bunyi jantung anak perempuan itu. Ada apa, Dok? Ulangnya. Carmilla menyerahkan stetoskopnya. Pakailah ini yang bagus, barang jelek itu buang saja. Betul, Dok, angguk Wolfram. Itu warisan dari abang saya, sudah kuno. Ada apa saja, Dok? Periksa dulu sana, kata Carmilla pura-pura galak. Wolfram tidak brilian, tapi karena itu dia juga tidak dapat menjadi sombong seperti Dadang yang jenius. Nah, sudah, cepat amat periksanya, kata Carmilla tersenyum. Wolfram menggaruk-garuk kepalanya. Sebenarnya dia sudah terlalu gugup. Dengan stetoskop maha baru itu pun dia tidak dapat menangkap apa-apa. Namun, sebelum dia sempat mengakui kegagalannya, Carmilla sudah memberondongnya. Well, ada machinery murmur bukan? Nah, kini engkau sudah tahu diagnosanya. Anak ini mempunyai kelainan jantung bawaan. Ya? Wolfram mengangguk. Komplikasi tersering pada kelainan macam ini sudah tentu kau hafal bukan? Cocok tidak? Ditambah lagi adanya kelainan ginjal. Jadi, kemungkinan besar anak ini sudah menderita radang dari jantungnya. Setuju? Setuju, Dok, kata mahasiswa itu sambil mengangguk-angguk macam wayang boneka. Oke, beres. Tinggal sebut saja nama kelainan bawaan itu. Dan pemeriksaan-pemeriksaan anjuran apa yang kau sarankan. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Carmilla tersenyum melambaikan tangannya. Saya dulu juga dibantu. Kalau tidak, belum tentu bisa lulus. Namun Wolfram sudah tidak mendengarnya lagi. Dia asyik menulis dalam statusnya dengan tulisan sebesar-besar biji jengkol. Carmilla kembali ke kantornya. Mariani sudah duduk di mejanya, juga Roy. Hei, selesai ronde? Tanya Mariani. Dia tidak ronde, kata Roy tertawa. Awas loh, kalau ketahuan Big Boss, bisa semua anak-anak itu tidak lulus. Alah,
Siapa sih yang ujiannya tidak dibantu? Kau. Aku, terus terang dibantu. Siapa yang tidak mengatakan dirinya cukup pintar di dunia ini? Setidak-tidaknya di sini, sudah berapa textbook yang kau tulis? Sudah berapa kongres yang mengundangmu? Namamu disebut-sebut seluruh dunia. Berapa macam pemeriksaan yang disebut menurut namamu? Carmilla tertawa diikuti Mariani dan Roy. Betul, engkau betul. Jangan meradang, aku memang bukan penemu insulin, sebab kebetulan tunanganku tidak mati lantaran kencing manis. Aku cuma memperingatkan engkau, hati-hatilah. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana hati Big Boss. Kadang-kadang dia meremehkan segalanya, tapi sekali-kali hal-hal sekecil semut pun sudah membuatnya memukul meja. Carmilla menghirup teh dingin yang tersedia di atas mejanya. Hei, An, Faisal mau pergi dalam beberapa hari ini. Titip apa? Entahlah, uang susah. Oi, mana uang bisa bicara? Bukan begitu, Roy. Roy belum juga praktek. Alasannya mau memusatkan perhatian pada spesialisasinya. Tapi sebenarnya dia segan. Buat apa praktek di kampung yang becek kalau mertua sudah menghadiahkan kekayaan berlimpah-limpah pada peresmian kawinnya? Karena itu, agak merah mukanya mendengar teguran Carmilla. Perempuan selalu membicarakan uang, 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 dari lahir sampai mati, uang, uang, uang. Begitu Roy, tanya Mariani. Laki-laki memang tidak membicarakan uang, tapi perempuan, perempuan, perempuan. Dan kau lupa, untuk mendapat apa yang kau bicarakan itu pun perlu fulus alias uang. Setuju, Mil? Setuju banget. Tanpa uang, laki-laki menjadi turun harganya. Itu ketentuan yang kalian buat sendiri. Sebab yang mula-mula menciptakan uang bukanlah perempuan. Dan kalau pergi melamar anak gadis, maka senjata pertama yang ditonjolkan laki-laki adalah uangnya. Peduli apa pikir kalian, muka saya bopeng? Setuju, An? 100%. Kalau aku punya uang dan mobil, masakan cewek-cewek itu tidak mau antri di muka pintuku? Hahaha. Sudah. Untung besar aku tidak kawin dengan dokter, kata Roy mendongkol. Itu sebabnya aku sama sekali tidak setuju perempuan masuk ke dokteran. Kalau aku kelak jadi penguji, pasti aku persulit semua mahasiswiku. Oh, kau pikir pantasnya jadi apa perempuan itu? Mesin penetas telur? Roy, berapa anakmu? Tanya Carmilla. Belum ada, sautnya memandang kedua perempuan itu berganti-ganti. Mariani tertawa geli. Istrinya papan setrika barangkali. Roy betul-betul marah. Aku bersumpah, besok minta pindah kantor. Memang engkau lebih pantas sekantor dengan Big Boss. Malah, kadang-kadang kupikir engkau lebih cerdik dari Big Boss sendiri, kata Mariani memberi api. Carmilla hampir tidak dapat menahan gelinya melihat cuping hidung Roy kembang kempis. Sejak zaman mahasiswa dulu, mereka bertiga gemar bergurau. Dan Roy selalu kalah bila ajudannya, si Pitak, tidak bersamanya. Sayang Pitak sudah kembali ke daerahnya. Apakah engkau tidak merindukannya, Roy? Laki-laki cuma merindukan perempuan, titik. Dan percayalah, perempuan yang kurindukan itu bukan engkau, Mila. Berderai-derai kedua dokter wanita itu tertawa. Untunglah aku tidak pernah jatuh cinta padamu. Kalau kau mau melakukan sedikit operasi plastik dengan hidungmu, mungkin lain pendapatku. Akur, An? Mariani mengangguk sambil tertawa. Tapi aku tidak ingin menghinamu. Sebaliknya, kita selalu bersahabat, bukan? Asal kau jangan terlalu kikir. Kalau punya jurnal apa kek, pinjami kami. Jangan sampai waktu pembicaraan case ditanya profesor tidak bisa jawab karena belum baca buku yang ada di dalam tasmu. Jurnal apa? Aku tidak punya buku apa-apa, kata si kikir dengan muka merah dan hidungnya yang besar makin mengembang juga. Untuk mengamankan diri, Roy lekas-lekas bangkit dan pergi keluar. Terlalu panas di dalam, gumamnya. Oh iya, aku mau pesan sikat gigi listrik buat anakku, kata Mariani. Berapa sen? Entahlah, kata Carmilla.
Kalau cuma itu, tidak usah bayar deh. Katamu engkau mau beli dasi. Oh, kutanyakan dulu pada orangnya kalau dia masih mau. Carmilla mengangguk, lalu mulai membuka tumpukan status di mejanya. Semua pasiennya ada 15. 4 akan dipulangkannya besok. Jadi, perlu menulis resep untuk berobat jalan. Status pertama, milik Didi. Sudah hampir 5 bulan diopname untuk sakit ginjalnya. Carmilla meneliti hasil lab hari itu. Lagi-lagi kencingnya masih kotor. Aku tobat betul dengan Didi. Urinnya masih juga 3+. Habis mau diapakan? Dulu-dulu tidak pernah dibawa berobat. Anget-anget badannya dikira masuk angin biasa. Sekarang sudah kronis. Kita lakukan apa yang kita mampu. Selebihnya kuasa Tuhan, kata Mariani. Kasihan sekolahnya. Aku setuju sekali kalau di rumah sakit anak-anak diadakan sekolah bagi mereka yang mesti tinggal lama. Seperti di Jepang. Ya, mereka tidak akan ketinggalan dan ini mengurangi rendah diri anak-anak itu bila mereka kembali ke sekolah. Omong gampang, pelaksanaannya bisa tidak? Sedangkan spray-spray itu sudah harus diganti. Banyak anak yang tidak kebagian kelambu. Dari mana uangnya? Suruh Faisal menyumbang 1 juta tiap bulan. Aku tanggung, kau akan punya sekolah taman kanak-kanak di sini. Aku tidak keberatan deh kalau kau jadi direktrisnya. Siapa yang punya uang sebanyak itu? Uang kan tidak bisa bicara. Mariani tertawa. Carmilla tersenyum sambil terus memeriksa status-status berikutnya. Leila sudah banyak kemajuan. Kalau begini terus, dia boleh pulang minggu depan. Kencingnya sudah tidak kuning. Hatinya sudah tidak membengkak lagi. Hasan juga sudah boleh pulang. Ali Hamzah masih status quo. Mariani bangkit. Mau keluar, An? Tolong lihat-lihat mereka yang ujian. Oke. Oh iya, hampir aku lupa. Siti pasienmu. Coba kau lihat. Mungkin infusnya sudah tidak perlu lagi. Tadi susternya menanyakanmu. Oke, nanti aku ke sana. Carmilla terus bekerja. Dia mempunyai 6 pasien ginjal. Dan keadaan mereka sama saja dari hari ke hari. Kalau tidak mau dikatakan makin memburuk. 4 pasien sakit kuning. 1 di antaranya mereka agak mengkhawatirkan. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Sahutnya lalu mengangkat kepalanya. Seorang ibu muda berdiri di ambang pintu. Silakan masuk, dapatkah saya menolong? Begini dokter, kata si ibu sambil tergesa-gesa duduk. Saya ibunya Hasan. Saya dengar dari kakak perempuannya bahwa dia sudah boleh pulang. Jadi, bagaimana aturan perawatannya di rumah dan, sekalian berapa ongkosnya? Oh, mengenai ongkos, ibu dapat membereskannya di tata usaha. Tahu kan letaknya? Iya dokter, katanya, mengangguk berulang-ulang. Bukan begitu, saya ini belum pernah berurusan dengan rumah sakit. Beranak juga selalu di rumah. Jadi buta sama sekali. Carmilla mengangguk. Mengenai perawatan di rumah, akan saya terangkan sedikit. Hasan memang sudah boleh pulang. Tapi selama 2 minggu masih harus istirahat. Tidak boleh lari-lari, tidak boleh ke sekolah. Pokoknya jangan terlalu banyak bergerak dan mengeluarkan tenaga. Mandi boleh sendiri. Iya dokter, iya dokter. Makannya bagaimana? Makan tidak usah pantang kalau dia tahan. Tapi goreng-gorengan dan minyak-minyak sebaiknya dikurangi. Sakit kuning ini ringan-ringan berbahaya, Bu. Kalau perawatan kurang baik, suatu waktu dia akan kambuh lagi. Dan pada waktu itu, biasanya menjadi lebih berat dari yang mula-mula timbul. Lagi pula, dia bisa menular. Jadi, kalau ada adik-adiknya yang sedang selesma, jangan biarkan bermain di dekatnya. Iya, dokter. Baik, dokter. Saya akan larang anak-anak main di dekatnya. Iya dokter. Dokter, kata orang perlu makan banyak air gula.
Betul, dokter? Ah, tidak. Asal makanannya sudah cukup. Air gula itu cuma untuk kalori saja. Saya rasa cukup terang. Ini resep untuk beli obat. Kalau tidak ada apa-apa, boleh kontrol bulan depan. Periksa kencing. Iya, dokter. Banyak terima kasih. Dengan setengah membungkuk, perempuan itu mengundurkan diri. Pada saat itu masuk Big Boss. Carmila segera memberinya ucapan selamat siang. Siang, sahut bos hampir tak terdengar. Bagaimana mereka? Sudah siap? Pasien kan gampang toh? Katanya tertawa. Entahlah, sahut Carmila. Mungkin pasien jantung itu agak sulit. Oh ya? Bagaimana? Apa mereka sudah siap? Mungkin sudah, bos. Tadi pagi mereka senewan sekali. Maklumlah kalau ujian. Ah, kalau mereka menguasai pasiennya, tentu tidak. Bukankah mereka sudah mendapat cukup waktu untuk belajar? Saya juga kan pernah ujian, kata Big Boss tertawa riang. Alamat baik, pikir Carmila. Apa tidak senewan, bos? Tanya Carmila tertawa. Bos memandang Carmila. Lupa. Saya sudah lupa. Apakah saya senewan atau tidak? Oh ya, sudah kau lihat-lihat mereka? Untuk sesaat Carmila terdiam. Pertanyaankah ini atau pancingan? Berlaku jujur tidak rugi pikirnya. Saya sudah mendatangi mereka. Tidak apa-apa bukan? Oh tidak apa-apa. Bos kembali tertawa. Yang penting argumentasi mereka nanti. Wah, banyak tertawa nih, pikir Carmila. Tidak ada yang mau dikonsulkan? Belum ada, bos. Bos melihat jam tangannya. Well, ini sudah jam 12. Saya tidak menerima konsul lagi. Kalau ada yang datang, katakan ada ujian. Baik, bos. Oke, ujian mulai jam 12:30, katanya sambil melangkah keluar. Carmila cepat-cepat membereskan pekerjaannya lalu keluar mau mengunjungi Siti. Ketika melewati kamar bos, dilihatnya Mariani dan Roy duduk-duduk di situ. Halo, seru Dokter Edi. Kemari dulu. Ada makanan apa? Saya sibuk nih. Ah, jual mahal lu. Dulu gue lulusin, 7 lagi, kata Dokter Edi. Saya kan tidak minta 7, dok. Belajarnya juga bukan buat angka 7, tapi cuma asal lulus. Ini kan Carmila yang... Seru the best killer sepanjang segala abad. Carmila berdiri di depan meja tersenyum. Yang apa? Tanya Dokter Edi tertawa. Yang Mil, apa kabar pacarmu? Belum bunuh diri? Hus, kata Dokter Retno yang sejak tadi belum angkat suara. Kami baru akan kawin, masakan dia sudah bunuh diri? Kata Carmila seenaknya. Kau akan dituntut melakukan poliandri, seru Dokter Handoko. Ah, singkirkan dulu dong yang lain. Masa setolol itu ya, Mil? Dokter Edi memanjangkan lengannya. Kalau kau baik-baik dengan saya, nanti saya kasih tahu bagaimana caranya melenyapkan orang tanpa ketahuan, Biarpun Profesor Smith dari London pasti tidak akan bisa menyeretmu ke tiang gantungan, Kau cinta suamimu? Tidak toh? Sini, saya kasih tahu. Jangan sekarang, saya masih suka sama dia. Lain kali, dok, kata Carmila tertawa, lalu pergi keluar. Siti berumur 5 tahun. Masuk dengan muntah berak. Carmila mengangguk-angguk melihat keadaannya. Banyak kemajuan. Diajaknya tersenyum pasiennya. Tapi anak malang itu terlalu lemah untuk menyeringai. Carmila selalu kesal melihat anak-anak terlantar serupa ini. Keadaan ekonomi rendah tapi mau punya anak banyak. Akibatnya tidak terurus, tidak tahu diri betul. Tapi salah siapa? Justru keadaan ekonomi rendah tidak memungkinkan mereka mendapat hiburan lain kecuali dengan istrinya di rumah. Untuk pergi mengunjungi klinik keluarga berencana pun tidak ada ongkos. Sambil menarik napas, diambilnya map tempat status.
Suster masuk membawa glukos untuk mengganti isi botol yang hampir habis. "Selamat siang, Dok. Bagaimana infus Siti? Tensinya sudah baik. Dia tidak berak-berak lagi sudah 2 hari. Ya, saya kira sebaiknya di-up saja. Untuk sore nanti akan saya tuliskan dietnya di sini." "Ya, Dok. Botol ini diberikan juga?" "Ya, habiskan saja menurut instruksi saya dulu." "Dan bagaimana bayi Nyonya Sabar? Sudah dikonsultasikan ke THT?" tanyanya sambil menulis. "Sudah tadi pagi, Dok, di parasintens. Keluar nanahnya?" "Iya, Dok, kedua telinganya malah." "Oke, beres." Carmilla meneruskan rondenya berdua dengan Suster Lin. Biasanya, para mahasiswa ikut ronde. Namun, hari ini tidak seorang pun tampak batang hidungnya. Pasti mereka sudah menyingkir jauh-jauh ketika para penguji datang. Siapapun tak akan mau dituduh membantu teman yang sedang ujian. Pukul 1:30 semua ujian selesai. Para penguji dijamu ala kadarnya oleh para mahasiswa. Dokter-dokter SAL diundang juga. "Kalau tidak ada tugas lain, kalian boleh pulang," kata bos. "Ya, tentu, setelah saya makan bagian saya," kata Mariani. Bos tertawa. "Maksud saya justru sebaliknya. Lekas pulang, tidak usah makan dulu." "Bagaimana hasilnya, Dok?" tanya Carmilla pada The Best Killer. "Ah, dia sih betul-betul killer," kata Dokter Retno. "Selalu minta korban." "Loh, bagaimana? Kok saya dikatain killer? Apa kau tidak mengerti? Saya memperpanjang waktu justru untuk menolongnya. Kalau tidak bisa juga, ya apa boleh buat. Banyak jalan ke Roma. Tapi cuma satu jalan buat lulus, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya secara rasional. Masakan mahasiswa itu bisa tahu bahwa pasiennya dalam keadaan subakut? Dari mana dia tahu? Kan baru hari ini dia bertemu dengan pasien tersebut. Kalau dia bilang kronik, saya masih terima. Tapi subakut. Pasien itu dirawat di rumah sakit lain. Dia tidak pernah mengikuti perkembangan penyakitnya. Dari mana bisa tahu itu subakut? Apa main mata dengan suster yang mengantarkan pasien tersebut? Saya sudah mencoba meyakinkan mahasiswa itu bahwa dia salah. Tapi dia ngotot. "Well, Zach, Iksi tidak mau tarik urat sama anak kepala batu. 5 kan beres." "Anak itu pandai," kata Carmilla membela. "Itu mungkin, tapi tidak ada gunanya lagi sekarang. Dia sudah bersikap begitu on-simpatik. Ujian adalah momen opening. Orang tolol bisa lulus, yang jenius bisa jeblok. Habis. Faktor interhuman relationship memegang peranan penting. Betul tidak, Mil?" "Ah, jangan sok galak. Kasih deh 5,5, kata Carmilla. "Tidak bisa. Saya tidak membawa recehan. Tidak ada setengah-setengah. Kalau setengah gila, barangkali ada. Tapi terang bukan saya. Mungkin yang ujian." Dan The Best Killer tertawa sambil mengunyah kroket. "Betul-betul killer," pikir Carmilla bergidik. "Untung saya tidak pernah ketemu killer," kata Carmilla pada Retno sambil melirik ke samping. "Ah, lu jangan sok aksi. Nanti brevet anak lu nggak keluar-keluar. Siapa tahu dokter Nyonya Carmilla sudah masuk daftar hitam. Hi. Ah, mana boleh jadi. Tidak kan, Dok? Kapan you mau bikin paper lagi? Nanti saya yang tik. Ongkos-ongkos per deo. Beres pokoknya." "Saya mau umumkan dulu hasil ujian," kata bos seraya bangkit. Mereka bersenda gurau ke sana kemari. Kecuali Retno yang menjadi wakil penguji pendengar dari The Killer. Penguji-penguji lain ditemani bos dalam memberikan ujian. Dr. Edi bilang safe. Dr. Alatas bilang sip. Jadi, cuma Dadang yang akan jadi setan penasaran. "Oh ya, Kamis nanti ada case, pembicara si gendut," kata Dr. Alatas. Judulnya, Mental Retardation. Si gendut itu lihai betul. Baru 2 minggu yang lalu kan dia case. Sekarang dia lagi.
Kok sanggup? Mana pasiennya, auzubillah, berjubel. Biarpun kampungan, kalau sehari sampai 100 orang. Iya, dibanding dengan kau, sehari cuma 5 pasien. Kalau aku begitu, lebih baik tutup warung, suruh istri jual gado-gado ala Jalan Cemara. Sebungkus, kasih harga sama dengan sekali suntik. Jangan menghina. Lihat 2-3 tahun lagi. Aku tanggung, istrimu akan tergesa-gesa mencari aku bila bocahmu anget-anget. Mil, pasienmu berapa? Tanya Roy ingin membalas dendam. Kalau pasiennya sedikit, tentu Carmila akan malu. Carmila memandangnya tertawa. Mau membalas dendam kau bangsat? Ya, 10-20 gitulah. Cukup buat belanja dapur. Sahutnya seenak perut. Perempuan tidak masuk hitungan, kata The Killer. Praktek cuma 1-2 kali dalam seminggu. Macam apa itu? Lebih baik tidak masuk FK. Oper kursinya buat laki-laki. Kau selalu meremehkan wanita, seru Retno sengit. Retno satu-satunya wanita di situ yang setingkat tuanya dengan The Killer. Dok, jangan bilang begitu. Anak-anak you kan perempuan 3-tiganya. Mau dijadikan apa? Penari hula-hula? Tanya Mariani sengit, sebab ibunya juga dokter. Itu perkara nanti, jawab yang ditanya sambil berpeluk tangan. Mereka mengatakan saya sentimen mengeluarkan killer, kata bos yang tiba-tiba masuk. Semua mata memandang si penguji. The best killer sepanjang segala abad tersenyum tenang-tenang. Ayolah, katanya seraya mengangkat lengannya ke mata. Sudah hampir 2:30, Mac. Bagus jam itu. Dari luar. Hadiah dari istri. Gitu dong. Cari istri yang bisa menghasilkan uang juga. Sedih. Istriku cuma bisa menghasilkan bayi montok melulu. Carmila dan Mariani serentak tertawa. Mariani yang paling subur. Dalam 5 tahun dia sudah berekor 3. Yang terkecil baru 8 bulan. Sekarang calon adiknya sudah memproklamirkan diri. Seperti Mariani ini, kata Carmila menepuk perut temannya. Iya, suamiku bilang kalau wanita-wanita Indonesia semuanya seperti aku, pasti dokter-dokter kandungan seluruh dunia akan berduyun-duyun hijrah kemari. Semua tertawa. Makanlah sesuatu, lindiol atau apa kek. Terima kasih, emoh aku. Tahu-tahu aku sudah dapat kanker. Duh, sok lebih tahu dari pabrik yang bikin. Ayo, mau pulang tidak? Tanya bos sambil menjinjing ekolaknya. Oke. Siapa mau ikut saya? Teriak Big Boss. Tapi bayar loh, 10 rupiah buat bensin ambulan. Naik ambulans? Tanya Alatas. Iya, kau kira naik apa? Malah tempo-tempo mesti beli bensin sendiri, sebab jatahnya kelupaan diambil oleh sopir. Kau ikut ambulans? Tanya Mariani pada Carmila. Aku sudah pesan sopir tadi pagi. Kau tidak dijemput? Mariani menggeleng. Suamiku ke Bandung, pabriknya kebocoran, hujan deras. Tegel basah harganya kurang dari separuh harga biasa kan? Tahu. Kenapa? Fanny ribut minta dibuatkan kandang anjing. Setan, tegel bagus itu tahu. Biarpun basah, masih terlalu mahal buat anjing. Oh, sorry, buat anakmu tadi katamu. Sejak kapan dia bertingkah laku macam anjing? Meniru papa atau mama? Carmila pura-pura marah. Kalah juga melawan Mariani. Mau mengecoh, jadi terkecoh. Tahu diri dikit, An. Mau menumpang atau tidak? Mau. Antar sampai rumah ya. Carmila membelalak. Mariani tersenyum menang. Aku mau ke toko membeli susu. Tidak keberatan. Aku juga mau beli susu. Bayar ongkos bensin kata Carmila seraya berjalan ke mobilnya. Pir, sudah beli bensin? Teriak Mariani. Sudah dok, saut sopir tersenyum. Masuk, perintah Carmila pura-pura marah. Mariani masuk sambil tersenyum.